Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam kondisi sehat sehingga kita bisa melakukan KBM dengan baik dan tetap bersemangat. Meskipun saat ini kita kembali mengalami PSBB. Ya, sebelum saya mulai, seperti biasa, saya akan selalu mengingatkan tentang protokol kesehatan COVID, ya. Jangan lupa cuci tangan, sering-sering cuci tangan, menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak. Karena ketiga hal itu adalah saat ini sebagai vaksin yang bisa kita lakukan untuk menghindari penularan COVID. Seperti itu. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas KD 35, yaitu menganalisis transaksi pembelian bahan-bahan perlengkapan, aset tetap, dan pembayaran utang pada perusahaan jasa. 45-nya melakukan entry transaksi pembelian bahan-bahan, perlengkapan, aset tetap, atau pembayaran utang pada perusahaan jasa. Kalau minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara menginput inventory, ya, inventory berikut saldonya, inventory untuk perusahaan jasa. Nah, sekarang kita akan melangkah ke transaksi. Ini lebih khusus mungkin bisa disebut sebagai transaksi pembayaran gitu ya, karena ini adalah berhubungan dengan pembelian-pembelian gitu. Nah, sebelum kita melakukan transaksi pembelian ini, ada baiknya kita memilah dulu kira-kira dari contoh data yang kita punya selama ini, transaksi pembeliannya yang mana saja, transaksi pembayarannya yang mana saja. Kita harus melakukan analisis terhadap transaksi-transaksi yang ada ini. Nah, itu yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Sekarang kita cek. Ini dijual kepada Putra Laundry, berarti Putra Laundry membeli sesuatu di sini. Jadi ini adalah transaksi pembelian. Kemudian ini bukti kas masuk diterima dari si Vekaris, berarti ini adalah penerimaan. Kalau ini diterima dari sales counter, ya, berarti ini penerimaan. Kemudian dibayar kepada suara rakyat. Nah, dibayar berarti kita melakukan pembayaran. Ini dari Putra dibayar kepada suara rakyat, berarti kita melakukan pembayaran. Ini adalah transaksi pembayaran, ya. Kemudian dibayar kepada, ini juga transaksi pembayaran atau pembelian, bisa seperti itu, bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memilah dulu di antara semua transaksi yang ada, ini transaksi pembayarannya kira-kira yang mana saja. Jika kita sudah selesai memilah-milah, baru kita masukkan satu persatu. Kita masukkan dulu sesuai dengan KD yang kita pelajari hari ini adalah transaksi pembelian atau pembayaran. Jadi hari ini kita khusus untuk melakukan transaksi-transaksi pembelian atau pembayaran tersebut. Ya, meskipun kalau kita lihat tanggalnya di sini nanti jatuhnya tidak urut gitu.
Tapi nanti jika kita sudah selesai semua transaksi, sudah bisa lancar, kita latihan, kita lakukan secara urut. Gitu ya. Oke, kita lihat dulu transaksi yang pertama. Ini toko Lotus Jalan Progo Semarang. Dijual kepada PT Laundry. Berarti PT Laundry ini membeli sesuatu dari toko Lotus. Apa yang dibeli? Perlengkapan untuk laundry. Nah, karena ini merupakan pembelian dan ini ada barang-barangnya yang dibeli, jadi kita menginputnya melalui purchases. Oh iya, yang perlu diketahui pembelian yang dimaksud transaksi pembelian dalam perusahaan jasa yang termasuk transaksi pembelian pada perusahaan jasa adalah pembelian bahan baku dan pembantu, pembelian perlengkapan, peralatan, dan aset tetap. Seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita lakukan membeli atau mencatat transaksi pembelian supplies. Untuk pembelian, kita masuknya dari purchases, membeli barang. Ya, membeli barang dari purchases. Kemudian enter purchases. Nah, sekarang kita lihat suppliernya siapa? Toko Lotus. Kita cari di sini, toko Lotus. Maaf. Toko Lotus kepada Putra Laundry. Ya. Kemudian kalau sudah, karena ini berupa barang, ya kan, ada barang-barang berupa item, jadi kita pilih dulu layoutnya. Kalau seperti ini adalah layout jasa atau service. Kita cari layout yang berbentuk barang-barang, item. Use the item layout when you want to purchase something from your item list. Karena daftarnya sudah kita siapkan, jadi kita menggunakan item. Ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang berapa barangnya. Attack 5, kemudian display 4, softener 1. 5, tekan tombol tab sekali lagi, attack, tekan tombol tab, kemudian ini harganya 100.000 tadi, 1, 2, 3, oh maaf, ini harus kita isi dulu, ini ya, nomor PB 345 tanggal 5 Januari, PB 345, ini 5 Januari 2011. Perhatikan baik-baik pemberian tanggal. Karena saya menggunakan default US, jadi yang saya tulis ini adalah bulan dulu, tanggal, baru tahun. Jadi sesuaikan nanti bagi kalian yang menggunakan Indonesian default, berarti bulan dulu, tanggal, baru tahun. Ya, ini saya menggunakan US default. Jadi sesuaikan dengan komputer atau laptop masing-masing. Kemudian ini 4, kita pilih barangnya, spray 5 liter, berapa tadi? 25.000 per satuannya. Terus 1 softener 21.500. Nah, ini juga kita masih menggunakan dolar, tidak apa-apa ya, karena ini bisa kita atur belakangan. Nah, yang perlu kalian pahami lagi,
harga ini adalah harga tanpa pajak. Jadi ini ada field tax inclusive, ini tidak boleh dicentang. Kalau harga ini harga belum termasuk pajak. Seandainya harga ini sudah harga termasuk pajak, maka tax inklusifnya ini harus di checklist. Seperti itu. Nah, pembelian barang ini, di sini kan tidak ada keterangan apakah dia membeli secara tunai ataukah membeli secara kredit. Jadi kita anggap saja si Putra Laundry ini membeli secara tunai kepada toko Lotus. Nah, totalnya 621.500. Tidak ada ongkos kirim, tidak ada pajak. Karena pajaknya memang belum mempunyai kode pajak ya, si Putra. Nah, kemudian karena ini pembelian tunai, maka P2D-nya ini harus diisi sejumlah nominal itu. Ini sejumlah nominal ini harus diisi. Kalau ini diisi, maka barang itu akan dibawa pulang pada saat dibayar, alias COD, ya, cash on delivery. Kalau ini dibeli secara kredit, maka di sininya bukan COD lagi, tapi in given of days. Seperti itu, ya. Semuanya bisa kita atur-atur di sini, yang penting kita harus teliti mana saja yang harus kita isi. Kemudian jurnal memonya purchase toko Lotus. Membeli pada toko Lotus. Bisa dilengkapi membeli perlengkapan pada toko Lotus. Itu juga boleh. Nah, sebelum ini kita record atau kita simpan data tersebut, ada baiknya kita lihat dulu apakah penulisan transaksi ini sudah benar atau belum, dengan menekan tombol Ctrl dan R. Nah, seperti ini. Di Mayop, kalau kita melakukan pembelian barang melalui purchases seperti ini, maka dia akan masuk sebagai utang usaha. Ya, utang usaha, kemudian ini barang-barangnya. Nah, setelah utang usaha kemudian ini barang-barangnya, karena tadi dia membelinya secara tunai, maka akan ada jurnal pembaliknya, otomatis. Itu kalau di Mayop. Jadi, utang usahanya sekarang didebet, kemudian membelinya menggunakan cek kas di bank. Ya, jadi langsung membayar melalui kas dari bank. Seperti ini. Ini kalau di Mayop atau ABSS. Jadi sekali lagi ini utang usaha, kemudian perlengkapannya apa? Karena ini dibeli secara tunai, maka langsung ada jurnal pembalik. Utang usahanya menjadi didebet, kemudian dikeluarkan dari kas. Jadi kalau dipintas seperti ini. Ya. Bagi kalian yang biasanya menggunakan manual, akuntansi manual, mungkin untuk penulisan transaksi seperti ini, untuk menulis jurnal seperti ini tidak wajar mungkin ya, karena biasanya kalau di manual itu debit selalu di atas, kemudian kredit di bawah. Tetapi tidak di Mayop. Kalau di Mayop, ya dia nggak sesuai dengan aturan main yang ada di manual. Tapi jurnalnya benar gitu. Ya.
Jadi tidak harus yang di debit itu di atas, kemudian yang di kredit di bawah. Kalau di Mayap tidak seperti itu. Nah, ini bisa kalian perhatikan apakah penulisan ini sudah benar, tanggalnya, kemudian tokonya. Kalau sudah benar di oke, kemudian baru di record. Nah, karena ini menggunakan bahasa Inggris, dia spellingnya aktif. Karena spellingnya tidak saya matikan ya. Di cancel saja, kemudian di oke. Satu transaksi selesai. Kita cancel. Nah, bagaimana cara melihat transaksi tadi sudah masuk atau belum? Dari transaction journal. Purchases. Lihat. Ini transaksi yang masuk. Ya. Loh, kok yang ada cuma satu? Tadi kan ada dua, Bu. Nah, ini khusus untuk purchases. Perhatikan dulu ya, date formnya. Ini sengaja saya ambil tahun 2010, tapi nggak apa-apa kalau diganti juga seperti ini. Kenapa 2010? Karena ada transaksi-transaksi sebelumnya yang masuk dalam saldo awal. Ya. Nah, ini tadi loh, kok kenapa ini kembali? Kok ini kenapa hanya satu? Tadi kan kita punya dua transaksi. Jangan lupa yang kita lihat adalah purchases. Karena purchases di sini hanya satu. Kalau ingin melihat yang tadi, pembayarannya letaknya ada di sini, disbursement. Jadi disbursement ini adalah jurnal untuk melihat pembayaran atau pengeluaran dana dari perusahaan. Seperti itu. Ya, kalau sudah kita close. Nah, sekarang kita coba transaksi berikutnya apa? Nih, saya sudah memilah tadi transaksi apa saja yang sebagai transaksi jurnal, transaksi pembelian atau transaksi pembayaran. Sekarang untuk yang kedua, perhatikan baik-baik. Putra Laundry membayar kepada Suara Rakyat sejumlah 1.400.000. Digunakan untuk apa? Membayar iklan untuk 5 kali pasang. Nah, untuk transaksi ini dibayar menggunakan cek. Artinya melalui bank. Ya. Nah, melalui kas di bank. Untuk transaksi ini, kita menginputnya tidak lagi menggunakan purchases, tetapi menggunakan banking. Kenapa? Karena tidak ada barang-barang yang dibeli yang dalam bentuk item-item ini. Tetapi ini berupa iklan yang dibeli. Jadi kita melakukan transaksinya menggunakan banking. Kemudian karena pengeluaran dana, maka spend. Kalau pemasukan dana, penerimaan dana menggunakan receive. Ya, spend money. Nah, account-nya ini dilihat tadi dikeluarkan dari apa? Dari kas di bank, menggunakan cek kan tadi. Jadi isinya kas di bank. Kalau umpamanya menggunakan kas di tangan, ya kita pilih kas di tangan. Jadi ini harus jeli ya. Ini jangan sampai lupa. Karena biasanya selama ini yang sering terjadi itu kesalahan ada di sini. Jadi ini kas di bank. PY-nya siapa? PY itu adalah orang yang menerima duit kita. PY. Kalau kita yang memberi, itu disebut payer, yang membayar. Ini yang menerima adalah PY. Siapa PY-nya tadi? Lihat lagi. Suara Rakyat.
Jadi ini kita tulis suara rakyat. Nah, ini nomornya apa? BKK 0104. BKK bukti kas keluar 0104. Tanggalnya 12 Januari 2011. Januari 12 2011. Berapa jumlahnya tadi? 1.400.000. Itu warga. Itu. Untuk apa tadi beli? Pembayaran ini digunakan untuk apa? Untuk membayar iklan. Membayar iklan dipasang 5 kali. Nah, untuk membayar iklan ini berarti ini kan pengeluaran ya. Berarti nanti untuk kas di banknya itu dikeluarkan. Pasangannya apa ini kira-kira? Coba dicari. Membayar iklan. Nih, karena tidak ada ininya khusus, jadi membayar iklan kita masukkan ke sini saja ya. Macam-macam beban. Yes. Nah, memonya boleh diisi, boleh tidak. Membayar iklan dipasang 5 kali. Oh, diisi ini saja. Dibayar dengan cek C-14. Cek C-14. Terus apa lagi? 12 Januari 2011. Nah, seperti itu saja, nggak apa-apa. Kalau sudah, jangan lupa dilihat dulu. Apa tadi? Iya, Ctrl R. Ya. Jadi, isinya seperti ini nanti jurnalnya. Kas di bank pada macam-macam beban. Kalau sudah di OK, kemudian di record. Seperti itu. Satu kali lagi, nanti untuk selebihnya kalian kerjakan sendiri ya. Nah, sekarang ini. Putra. CV Putra membayar kepada Tuan Putra sebanyak 2 juta. Ini untuk pengambilan pribadi oleh Tuan Putra. BKK 0105. Nah, ini adalah bukti kas keluar atau pengeluaran kas. Karena pengeluaran kas berarti spend money. Banking, spend money. Mungkin ada yang bertanya, Bu, apa bedanya banking dengan purchases? Kalau purchases itu biasanya berhubungan dengan barang-barang yang dibeli, gitu. Contohnya ya tadi perlengkapan. Terus umpamanya kalau perusahaan dagang, barang-barang yang dibeli apa saja? Barang dagang yang kita beli, yang sudah ada listnya di dalam item kita, gitu ya. Nah sekarang untuk spend money, terus Tuan
Putra. BKK 0105. Tanggal 15 Januari. 2 juta. Pengambilan pribadi. Nah, ini jangan lupa, hampir saja kelewat. Akunnya diambil dari mana tadi? Karena di sini ada keterangannya cek, berarti diambilnya dari cash in bank. Ya, jangan lupa itu. Kemudian private. Ya, pengambilan dana pribadi berarti private. 2 juta. Nah, cek nomor 15P. Januari 2011. Jangan lupa dikontrol R untuk melihatnya. Siapa tahu ininya salah, ya. Nah, karena ini sudah betul, di oke, kemudian di record. Sampai situ paham ya? Jadi, transaksi ini, transaksi pembelian bahan, supplies, aset tetap, dan pembayaran utang pada perusahaan jasa, kebetulan ini belum ada transaksi pembayaran utangnya. Jadi untuk contoh kasus ini kita belum bisa melakukannya. Nanti kita akan coba lagi di pertemuan berikutnya ya. Nih. Oke. Seperti itu kurang lebih untuk transaksi purchases atau transaksi pembayaran lebih tepatnya. Ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Semoga kalian bisa memahami materi hari ini dengan baik dan dapat mengerjakannya dengan baik pula. Terima kasih, selamat mengerjakan tugasnya. Semoga tidak mengalami kesulitan yang berarti. Oke, selamat pagi semuanya. Tetap sehat, tetap semangat.